Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat pagi ini, karena kita akan kembali lagi di Wisata Hati untuk sama-sama menuntut ilmu, ya Mas ya? Ya, betul. Pastinya bersama Masa yang paling ganteng kampung kita namanya? Serumah aja. Serumah aja katanya. Jadi RT deh, jangan serumah. Ustadz Sani dan juga saya Nufaila, tidak lupa juga dengan guru kita Al Ustadz Yusuf Mansur. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang pintu dikabulkannya doa. Pintu yang mana? Kanan, kiri, tengah. Ya, jadi pintu dikabulkannya doa itu kan banyak sebenarnya. Salah satunya diantara adalah orang yang sedang belajar menuntut ilmu adalah salah satu pintu dikabulkannya doa. Jadi kalau orang yang sedang belajar, ini kadang-kadang kita berpikirnya kalau belajar tuh harus pintar. Padahal tidak juga harus pintar. Dalam kondisi menuntut ilmu, kadang orang yang sudah pintar jadi nggak usah belajar, udah pintar. Tapi banyak juga loh yang pintar tapi ternyata masa depannya biasa-biasa aja. Iya ya, kadang-kadang dulu juara kelas gitu zaman sekolah gitu, tapi sama yang bandel yang nilainya nggak terlalu bagus, malah ketika dewasa berbeda gitu. Nah, mungkin karena dia juga berdoa, salah satunya untuk dikabulkannya doa karena memang lagi belajar. Kalau belajar dia banyak berdoa, walaupun dia gimana kondisi pikirannya, artinya kemampuannya tidak harus pintar juga, maka bisa jadi hasil akhirnya Allah kasih kesuksesan. Nah, ngomong-ngomong nih, pagi ini pemirsa yang di rumah yang menyaksikan Wisata Hati, kita ini lagi belajar. Jadi sambil berdoa ya, supaya betul. dikabulkan doa kita, ya betul kan? Sekali. Sama-sama kita simak juga kisah berikut ini, insya Allah akan membuat kita lebih banyak lagi ilmu dan inspirasi. Dan ini Ustaz Yusuf Mansur bareng-bareng sama santri-santrinya nih. Oh, subhanallah, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, kita sama-sama bersihin hati kita semua. Para santri semua konsentrasi. Kita beristighfar dulu. Kita baca istighfar 7 kali. Astagfirullah. 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 Para santri dan para asatizat dan siapapun yang mendengar, sebelum kita menuntut ilmu, kita berdoa dulu. Silakan berdoa masing-masing. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu supaya doa dikabulkan. Coba ikutin Ustadz sebentar. Ikutin, dengerin, ikutin. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu supaya doa dikabulkan. Kalau doa mau dikabulkan, cari pintu ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Kalau mau doa dikabulkan, cari pintu ilmu. Coba ulangi. Mat, sini. Coba terjemahin. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Iya, terjemahin. Talabul ilmi ahadu abwabi istijabati du'a. Talabul ilmi ahadu asbabi ijabati du'a. Fatlub, maka carilah pintu ilmu itu ya. Fatlub dzalikal bab.
Talabul ilmi ahadu abwabi ijabati du'a. Fadlu dzalikal bab. Ustadz dulu kalau mau doa dikabulkan itu nyarinya pintu ilmu. Hatta itu adalah duduk di tengah orang-orang yang sedang belajar baca tulis Al-Quran. Pokoknya disitulah pintu doa lagi dikabul. Di zaman dulu ayah tuh duduk di situ. Lalu kemudian nempel di rombongan yang pintunya udah dibuka sama Allah. Dan ayah berdoa. Jadi silakan berdoa. Doa yang benar. Hatinya hadir. Bilang sama Allah, sebentar lagi nuntut ilmu. Saya pengen begini, pengen begitu. Kabulkan ya Allah. Buat yang mendengar di mana saja berada, sama silakan berdoa. Sebut amalnya di hadapan Allah yang melihat. Disebut. Ya Allah, sebentar lagi saya nuntut ilmu. Saya punya hajat begini, hajat begitu. Masalah ini, masalah itu. Para santri minta supaya mudah menghafal. Minta sama Allah. Supaya ketemu cara yang benar, yang cepat dalam belajar. Supaya sukses, supaya bisa kuliah, begini, begitu. Silakan terus. Para asatidz yang ikut dengan saya, terus berdoa. Minta supaya bisa punya pesantren. Tanpa meninggalkan Darul Quran. Minta punya usaha. Tanpa meninggalkan mengajar. Sekarang ingat wajah ayah, wajah ibu. Doain mereka. Doain khusus buat ayah, buat ibu. Ingat kakak, ingat adik. Doain khusus buat kakak, buat adik. Atau buat nenek, buat paman. Talabul ilmi babun min abwabi istijabat doa. Fatlubuh. Menuntut ilmu salah satu pintu doa dikabulkan. Carilah pintu itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Sekali lagi coba. Talabul ilmi babun min abwabi istijabatid du'a. Fatlubhu. Menuntut ilmu adalah salah satu pintu dikabulkannya doa. Maka carilah ia. Nah, ananda semua dan siapapun yang mendengar dengan nawaitu nuntut ilmu, nggak usah nyari, udah di sini. Paham tidak? Tidak usah nyari, udah di sini. Berarti tinggal apa? Tinggal doa. Sampai sini, andai dia adalah santri terbodoh sekalipun, nggak ada urusannya dengan baik dan buruknya masa depan. Ayo ikutin lagi. Sampai sini. Santri terbodoh pun. Asal dia benar-benar ada di majelis ilmu. Sampai sini. Santri terbodoh pun.
asal dia benar-benar ada di majelis ilmu, badannya, pikirannya, hatinya, rasanya, seluruh darahnya, dan dia mengikuti, lalu berdoa, masa depannya insya Allah bagus. Hafal tuh. Coba tangkap ininya, esensinya tangkap dari awal ya. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Sesiapa yang pengen doanya dikabulkan, maka carilah pintu ilmu itu. Kita sudah ada di majelis ilmu. Tinggal apa? Tinggal doa. Ya nggak apa-apa ngomong begitu. Tinggal apa? Tinggal doa. Tinggal apa? Tinggal doa. Yang belakang baju hitam, yang pakai baju hijau. Iya, sedang. Maju. Ya, Masya Allah. Sini sayang. Cakep, orangnya cakep, insya Allah bakal jadi menteri. Menteri Perdagangan. Nanti ada satu zaman kabinetnya namanya bukan Menteri Perdagangan doang, tapi Menteri Perdagangan yang halal. Lagi toyib. Panjang. Faisal namanya tak? Hah? Iya. Dari mana ayah tahu kamu namanya Faisal? Karena ada namanya di baju. Ya, ini menolong ayah nih. Ya, para santri, kalau kalian pakai peneng kayak begini, ini nolongin ayah mengenali kalian. Kalau perlu, kalian langsung tulis di baju nama masing-masing, ya, beserta karikatur mukanya. Faisal, coba ulangi kalimat yang tadi, ya, dalam bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu Ya, terserah. Kalimat Faisal. Apa ya? Siapa yang bisa bantu Faisal? Ya, maju. Tepuk tangan nggak apa-apa. Faisal, perhatikan ya. Faisal sudah hadir, tapi matanya belum hadir, telinganya belum hadir, hatinya belum hadir. Kalau sudah hadir, sifat ilmu itu nurun. Sifat ilmu itu salah satunya adalah nurun, cahaya. Cahaya itu kalau ada, maka yang melihat ikut melihat. Tapi kalau dia tidak ada di situ, dapat tidak cahayanya? Nah, bahkan orang yang merem sekalipun, dia akan tahu ruangan itu sudah bercahaya atau belum. Faisal, anak ayah yang cakep. Insya Allah mudah-mudahan Faisal sekali ngelihat guru, sekali ngedengar guru, langsung nyantol. Insya Allah. Nah, kita bisa simak dari kisah yang tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Jadi bukan berarti yang bodoh itu masa depannya tidak cemerlang, gitu ya Mas ya? Betul. Sebenarnya yang penting lagi-lagi doa. Doa dia sendiri, doa orang tua, doa kakek neneknya atau siapapun yang ada di sekitar dia. Bahkan doa-doa gurunya, teman-temannya, karena begini. Nah, tuh gurunya, teman-temannya. Kan katanya kan kemarin Mas bilang doa yang dikabulkan itu doa yang tidak kita minta. Makanya kalau kita berbuat baik sama teman, sama saudara, itu
doain ya mudah-mudahan gitu. Kadang-kadang kita ini apa ya, terlalu mikirin diri sendiri. Kalau kita doa, ya Allah mudah-mudahan kau Akhirnya kabulkan yang minta buat kita aku. doang Iya, ya. kita sendiri belum tentu doa itu dikabulkan. Padahal kalau kita kemudian ngedoain banyak orang, semakin banyak kita mendoain banyak orang, maka kebaikan itu akan balik kepada yang ngedoain. Subhanallah. Nah, waktunya kan tepat ya, pas lagi belajar, pas lagi menuntut ilmu, dan itu adalah salah satu pintu terkabulnya doa. Maka kita doakan diri kita sendiri, kita doakan orang tua, kita juga doakan bukan hanya kesuksesan diri kita sendiri, tapi teman-teman yang pada bareng-bareng belajar. Bahkan betul, jadi jangan, ya Allah doain mudah-mudahan engkau aku berikan kesuksesan aku gitu loh, aku gitu loh. Padahal kita, ya Allah mudah-mudahan aku dan kawan-kawanku yang sedang belajar mudah-mudahan aku berikan kesuksesan. Amin. Mungkin gara-gara dia mungkin tidak terlalu pintar di sekolah pada saat itu, tapi karena dia dengan ketulusan dia Betul misalkan banyak sekali. orang, akhirnya masa depannya walaupun tidak terlalu pintar-pintar sekali, alhamdulillah Jadi bisa sukses. teman. Nah, ini tidak menjadi jaminan orang pintar cerdas pasti jadi sukses. Nah, kebalikannya Juga tidak jaminan orang bodoh, atau ya bukan orang bodoh lah ya, Kurang. kurang lah ya gitu, tapi pasti nggak sukses, nggak juga. Ada orang yang pinter banget waktu pas sekolah, masa depannya biasa-biasa aja. Ada orang yang mungkin bandel, mungkin tapi tidak terlalu pintar. mungkin orang-orang yang sekitarnya mendoakan, orang tuanya mendoakan dengan serius, maka insya Allah ini juga akan menjadi orang sukses. Tapi yang paling hebat adalah emang dia pinter, dia juga sukses. Dia pintar, dia sukses, dia beriman. Luar biasa betul, sekali itu. gitu. Makanya kita cari lagi pintu-pintu yang lain, di mana lagi ada pintu terkabulnya Insya doa. Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wisata Hati. Oke, ada yang datang dari jauh? Ayo, dari Lombok, sini. Ada yang dari jauh, ini katanya, dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilmu matematika dunia. Kalau kita punya 10 dikasih 1 sisa 9. Itu kata matematika dunia. Bukannya nambah tapi kurang. Nah, itu yang membuat kita manusia menjadi pelit. Tapi kalau misalnya kita kasih 1 nambah, insya Allah itu yang membuat kita menjadi ringan tangan. Oh. Ringan tangan suka nabok dong. Siapa namanya? Dimas Aryo Pamungkas. Masya Allah. Namanya luar biasa. What's your dream, boss? To be Ministry of Economic. Dengerin. What his dream? And we listen his answer. He wants to be A Minister of Economic. Wait. Hafiz. Hah? And Hafiz insyaallah. And Hafiz. Pengen jadi menteri ekonomi yang Hafiz. Subhanallah. Sip, udah pas lah, cocok sudah. Hitung-hitungannya udah bener. Insyaallah. Makasih ya. Tangan mana tangan? Semua yang melihat dan mendengar ikut tangannya ke depan. Inilah menurut beliau, menurut Ananda tadi, yang membuat orang tuh menjadi pelit. Kenapa? Kalau dia punya 10, dia kasih 1 ke orang, dia pikir tinggal 9. Berkurang. Berkurang. Harusnya bagaimana? Inilah yang kita pelajari pada hari ini. Biar para santri kemudian belajar. Tapi para santri, turunin lagi tangannya. Naikin lagi tangannya. Turunin lagi tangannya. Naik lagi. Putar-putar. Iya, begini ya. Kalian dari awal ayah ajarin, ini para santri, kalian harus seperti ayah, malah should be better. Kun ahsanu minni. Ya, jadilah yang lebih baik daripada ayah. When I was studying, when I was studying in madrasah, I was not only belajar, I was not only studying, tapi apa? Merhatiin. Merhatiin apa?
the way, ya, the way of teacher teach. Saya dulu berbeda dengan anak-anak yang lain, karena ketika saya menjadi murid, saya belajar the method of teaching. Belajar bagaimana si guru itu mengajar. Itu saya. Karena itu saya juga pesan kepada para asatidzah, kalau ngajarin santri, usahakan mereka sekalian berproses menjadi pengajar, seperti yang saya lakukan. Oke, saya minta santri yang paling sehat maju. Maju. Ayo. Come forward. Ayo, Wasal. Faisal. Tepuk tangan buat Faisal. Gini ngomongnya. Faisal. Ayo. Lagi. Lihat. Pegangan. Ini salah satu yang ayah cintai karena Allah. Kalau ketemu Faisal, ayah selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Faisal disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal, kamu kasih tahu orang-orang tentang apa yang tadi ayah sampaikan. Sini. Ayah ajarin. Sini. Nih. Ayo semua tangannya ke depan. Oh, Kamu juga begini. Oke. Ada berapa jarinya? Tekuk kelingking kanan. Tinggal berapa tuh? Ini yang bikin orang jadi pelit. Karena dia pikir berkurang. Karena dia berpikir berkurang. Oke. Sekarang ulangi dari awal. Coba tangan kalian semua segini. Ada berapa semua sini? Coba tekuk kelingking kanan. Inilah yang bikin orang jadi pelit. Tinggal berapa? Makasih Sal ya. Nggak ada santri bodoh, nggak ada. Beneran. Nggak ada santri pemalu, nggak ada santri yang pengecut, nggak ada santri yang kemudian jadi deluser sampai kemudian dia ketemu cara yang benar. Ini perhatian buat para asatidzah. Tadi ngelihat tidak Faisal? Tapi kemudian malah hebat bener. Woi deh Faisal. Besok kalau dia jadi guru ngeri. Murid takut sama dia. Takut ditindihin. Nah, itu tadi tuh matematika sedekah. Keren ya? Gimana Mas? Bisa Mas lebih jelaskan secara gamblang, konkret? Makanya ini kan tidak masuk akal pikiran kita. Nggak nyambung lah. Kalau matematika biasa itu 10 kurang 1 ya 9. Gitu. Tapi kalau matematika sedekahnya ini beda. 10 kurang 1 berapa tuh? Sama dengan 19. Oh gitu. 19 malah. Kan yang satu dikali 10. Bahkan bisa jadi 709. Kenapa? Yang satu dibalas sama Allah 700 kali lipat. Yang 9 masih ada. 10 kurang 1 9. 9-nya tambahannya. Udah catat belum? Nah, catat ya. Besok ujian. Kalau matematika pasti udah ribet nyatet nih. Iya. Soalnya matematika ini paling. Nah, Dinalsu pernah punya kisah-kisah gitu gak? Mungkin biasanya sih kita tetap ada. Kalau saya sih alhamdulillah banyak ya. Coba mungkin pemirsa pengen tahu contoh-contoh kisah-kisah di sekitar Mas waktu itu apa, misalnya sedekah apa, dapat apa gitu yang bisa terlihat. Yang kelihatan banget ya waktu itu kan punya komputer tuh di rumah. Komputernya udah jelek, Pentium 2 waktu itu. Ini kampung yang mana? Itu kan lama banget, belinya udah lama ya, yang jadul. Terus kepikiran tuh waktu pas sholat di masjid, pengurus DKM tuh bilang cerita-cerita lah kalau masjid tuh nggak punya komputer. Kayaknya masjid kita perlu komputer nih gitu buat bikin surat, bikin proposal gitu kan.
oh iya ya. Tapi saya kemudian kepikiran, di rumah sih ada sih komputer, tapi Pentium 2 gitu ya. Masa sih kita sedekahin? Ya tapi itu harta terbaik saya waktu itu. Ya udah deh. Besoknya kan ngomongnya itu maghrib sampai menjelang isya. Habis sholat isya pulang. Besok pagi-pagi habis subuh kan jamaah udah pada pulang, saya bawain tuh satu mouse-nya, kemudian keyboardnya, kemudian PC-nya, kemudian itu saya taruh sak mejanya, sak komputernya, sak printernya, sak semuanya pokoknya. Terus kan saya juga nggak bilang-bilang kalau nyedekain itu juga, lagi-lagi pas ketemu salat maghrib ngomong lagi, itu ada komputer baru kita ngomongin kemarin. Alhamdulillah. Terus dari siapa ya? Terus ada yang nyeletuk, itu dari Pak Sani gitu. Padahal saya pengennya diam aja, tapi nggak apa-apa. Oh benar, ya alhamdulillah di rumah sih adanya itu. Mohon maaf juga itu adanya cuma itu. Nggak lama kemudian, kan udah nggak punya komputer ya, nggak laptop juga nggak punya. Diajak ketemuan sama teman. San, ada di mana? Saya lagi di dekat Blok M nih. Oh ya udah merapat nih, saya lagi di sini, di dekat Blok M situ. Ya udah situ deh. Sampai di situ ternyata masya Allah teman saya ini udah nyiapin laptop buat saya. Dikasih laptop saya waktu itu, saya nggak percaya. Loh, terus ini buat siapa? Tahu-tahu tetap aja gitu ya ngajak janjian. Dan ngasihnya tuh enteng banget. Ya Allah. Kok teman-temanan saya dapat laptop, kenapa nih? Saya lagi habis dapat rezeki banyak katanya. Saya beli komputer beberapa, saya bagiin ke teman-teman. Oh subhanallah. Subhanallah, jadi ini kisah pribadi loh. Dan ada yang lucu nih, Denovi. Ternyata seminggu setelah itu, kan udah saya pakai ya laptopnya. Saya SMS tuh, makasih ya laptopnya, manfaat banget. Terus dia balas SMS tuh ngagetin saya. Apa? Gini bahasanya nih. Laptop yang mana ya? Loh, bukannya seminggu yang lalu ngasih laptop saya? Laptop yang mana? Nah, jangan bercanda dong. Saya nggak bercanda nih, saya juga nggak tahu. Emang saya pernah ngasih laptop kamu gitu kan? Loh, nah kemarin yang ngasih laptop siapa? Oh, ngeliat di situ kok ngasih laptop kok merasa nggak bener? Saya nggak ngasih laptop. Subhanallah, saya nggak ngerti itu. Laptop itu dari siapa? Malaikat ya, dari Allah SWT. Luar biasa, sesuatu yang wow. Dan itu hitungan manusia kan nggak mungkin. Iya, Buat Allah mudah. Nah itu tadi, itu kisah langsung yang dialami oleh Ustadz Hani. Pemirsa, mudah-mudahan nanti juga banyak lagi kisah-kisah lain yang bisa menginspirasi kita, seperti semua kisah yang ada di acara wisata hati ini. Makanya jangan kemana-mana. Ini salah satu yang ayah cintai karena Allah. Kalau ketemu Faisal, ayah selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Faisal disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal, kamu kasih tahu orang-orang tentang apa yang tadi ayah sampaikan. Sini. Ayah ajarin. Sini. Nih. Ayo semua tangannya ke depan. Ayo semua tangannya ke depan. Oh, kamu juga begini. Oke. Ada berapa jarinya? Ada berapa jarinya? Tekuk kelingking kanan. Tekuk kelingking kanan. Tinggal berapa tuh? Tinggal berapa tuh? Ini yang bikin orang jadi pelit. Ini yang bikin orang jadi pelit. Karena dia pikir berkurang. Karena dia berpikir berkurang. Oke. Sekarang ulangi dari awal. Coba tangan kalian semua segini. Ada berapa semua segini? Coba tekuk kelingking kanan. Inilah yang bikin orang jadi pelit. Mantap. Tinggal berapa? Tepuk tangannya buat Faisal. Makasih Sal ya. Nggak ada santri bodoh, nggak ada. Beneran. Nggak ada santri pemalu, nggak ada santri yang pengecut, nggak ada santri yang kemudian jadi deluser sampai kemudian dia ketemu cara yang benar. Ini perhatian buat para asatidzah. Tadi ngelihat tidak, Faisal?
Tapi kemudian malah hebat bener. Boy deh, Faisal. Besok kalau dia jadi guru, ngeri. Murid takut sama dia. Takut ditindihin. Isal sayang. Puasa ya, Sal. Puasa kalau perlu orang lain itu Senin Kamis, Isal puasanya Daud. Insya Allah menjadi Faisal Ad-Daudi. Loh, ulama-ulama sufi itu dikenal karena kebiasaannya. Kita lihat ya, Ustaz Selamat, dia akan mengisahkan tentang para sufi, 1-2 sufi yang dikenal karena kebiasaannya. Fadhal. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sufi bernama Bishr Al-Hafi. Siapa namanya? Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya apa? Pernah saya ceritakan kan dulu? Artinya nyeker. Apa? Nyekerman. Apa? Nyeker? Kenapa disebut Bishr Al-Hafi? Karena beliau ketika di Madinah Rasulullah SAW, saking hormatnya sama Rasulullah SAW, bukan saja di masjid, tetapi ketika masuk Madinah dia nyeker. Saking hormatnya tidak mau menginjak tanah Madinah dengan sendalnya yang mungkin kotor atau dengan sepatunya yang mungkin kotor. Maka dia disebutnya Al-Hafi. Bukan karena dia dari dari desa yang namanya Hafa ataupun dari tempat yang namanya apa, tapi karena kebiasaannya. Karena kebiasaan dia, seorang sufi ini dinamakan Al-Hafi. Namanya Bishr Al-Hafi. Jadi nanti tidaklah salah kalau Ustadz bilang namanya nanti Faisal Ad-Daudi. Nanti Faisal akan cerita, dia akan masuk ke komunitas-komunitas The Fat Man. Ya. Dalam keadaan badan sudah seperti Arnold Schwarzenegger. Nah, nanti pelajaran yang disampaikan oleh Faisal Ad-Daudi adalah tentang puasa Daud, insya Allah. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di sini akan menceritakan ulang apa yang diceritakan oleh Ustaz Selamat tadi. Di saat suatu kala, di dahulu kala, ada Syekh Sufi yang bernama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Nggak penting, yang penting maju ya nggak? Nggak penting. Kita sangat kagum sama orang yang mau maju. Pinter itu nomor 17. Nomor 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-nya pinter. Orang Arab itu mempunyai nama belakang yang diambil dari kebiasaannya. Wah, mantap. Syekh Sufi itu mempunyai nama belakang Al-Hafi karena dia mempunyai kebiasaan nyeker saat masuk ke kota Madinah yang diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh Allah SWT. Oleh Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dia hormatnya kepada kota Madinah, dia tidak mau menginjak kota Madinah dengan sendalnya yang kotor itu karena sudah menginjak tanah-tanah dari luar, dan tidak ingin menginjak kota Madinah dengan sendalnya yang bekas dari tanah luar. Dia ingin menggunakan kakinya sendiri untuk menginjaki tanah yang suci itu. Mungkin dari kita juga bisa mendapatkan julukan, misalnya kita ke Arab, dari kebiasaan kita sendiri, seperti bahasa Daud. Saya jujur aja nih, saya sudah dari tahun lalu, dari kelas 7. Awalnya saya juga awalnya saya hanya tertarik terhadap puasa Daud. Lama kelamaan menjadi kebiasaan sampai tahun ini.
Tapi saya mungkin sudah setahun saya puasa Daud, kurang lebih setahun, dan insya Allah saya tidak mau mendapat julukan karena takut saya hilaf dan saya menjadi sombong. Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Siapa tadi nama beliau? Amir. Siapa? Amir. Amir. Nggak apa-apa. Yang memberikan julukan bukan imam yang tadi, tapi orang-orang yang memberikan julukan. Dan sebaik-baik yang memberikan julukan nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang menyebut dengan Amir Ad-Daudi. Lah, karena Amir ini ternyata santri penghafal Quran yang juga ahli puasa, sepertinya kita layak meminta doa dari Amir. Amir, tolong doakan Ustaz, doakan asatidat yang lain, doakan santri-santri, doakan Indonesia. Terserah Amir doanya apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong ya Allah, berkahkanlah tanah suci pesantren ini. Berkahkanlah tanah suci pesantren ini bagi para penghafal Quran ya Allah. Berilah kemudahan kepada kami untuk menghafal Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, gantilah tanah tempat yang sudah Kau beri musibah yaitu kebakaran di samping kami ya Allah, Saung Al-Kahfi, menjadi tempat yang lebih indah, yang lebih megah daripada yang kemarin ya Allah. Amin. Mungkin yang kemarin itu hanya 1 lantai, tapi sekarang mudah-mudahan menjadi 12 lantai atau beberapa lantai lebih tinggi lagi. Amin. Ya Allah, tolong ya Allah, berilah kemudahan kepada kami saat ini ya Allah. Kami ingin menjalankan sebuah ujian termasuk menuntut ilmu ya Allah. Jadi tolong ya Allah, perbudahlah kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami takut, kami jauh darimu. Kami takut, kami jauh darimu. Kami tidak ingin menjadi orang yang hina di bagimu ya Allah. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amir, makasih ya. Subhanallah, luar biasa ya. Saya ini bukan ahli puasa, jadi ngelihat Amir ini malu saya. Ya Allah, mudah-mudahanlah semua santri bisa puasa Daud, amin. Sehingga hematlah pesantren. Ya benar. Ya, kalau udah hemat bisa sedekah. Ustadz Jamil mana? Ustadz minta bantuan ngajar santri ayat manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Fadhal. Alhamdulillah kita masih di acara Wisata Hati bersama guru kita Ustadz Bisu Mansur, saya Novi Ella dan juga Ustadz Sani. Mengenai tadi yang Novi pengen tanya lagi, pintu terkabulkannya doa itu nggak cuma dalam ibadah-ibadah wajib aja bisa kita lakukan. Mungkin ada tambahan lagi supaya pintunya lebih terbuka lebar. Iya, memang kesempatan kita berdoa kepada Allah itu kan banyak ya. Dalam sholat sudah pasti ya, Betul. karena isinya doa. Kita lebih memahami atau membiasakan diri doa itu pada sholat, ya kan? Kebanyakan pasti. Tapi banyak juga yang sholat doanya buru-buru juga sih, ada Iya. juga termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang mana? Dulu kayak gitu deh. Malamnya kayak gitu lah. Nah, tapi kita ini sebenarnya punya kesempatan berdoa kepada Allah itu di setiap kesempatan. Kita dalam perjalanan, boleh kan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan aku keselamatan. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau berikan keselamatan bukan hanya kepada aku, tapi kepada seluruh orang yang sedang dalam perjalanan. Subhanallah kan? Nah itu kan berarti mendoakan banyak orang. Nah apalagi dalam posisi kita belajar, anak-anak kita belajar, kita atau ibu-ibu yang sedang ngaji di majelis taklim, atau anak-anak yang sedang ngaji di TPA atau di rumah tahfiz atau sedang belajar di sekolah formal, itu pun kita punya kesempatan untuk berdoa. Jadi mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan di saat kita punya kesempatan berdoa kapan saja. Dan memang di bahasan ini Ustaz Mansur juga menyampaikan salah satu pintu terkabulnya doa adalah di saat kita menuntut ilmu, ya kan? Nah, anak kita ini kan menuntut ilmu dari TK, bahkan dari preschool.
preschool, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan seterusnya. tinggi. Bahkan dia mungkin belajar dari pesantren mulai dari kecil menghafal Quran, Iya. bismillah sampai 6 tahun, bisa sampai berapa tahun. Maka kesempatan kita berdoa itu panjang sekali itu. Nah, kita dorong anak-anak kita, makanya kita nggak salah kalau anak papa, anak mama kan lagi belajar, doain papa ya. Nah, gitu. Jadi mulai dari kecil mengajarkan dia ya kan Betul. tentang doa, tentang ilmu-ilmu itu tadi. Jadi bukan hanya anak papa doain biar sukses. Nggak salah juga, tapi doain papa juga ya, biar papa juga berkah, rezekinya lancar, sehat. Gitu. Kita jangan malu-malu juga gitu minta doa sama anak kita, karena doa anak yang sedang menuntut ilmu itu, masya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa jadi referensi nih buat ibu-ibu semuanya. Jadi anak-anak yang masih kecil saat dia mau berangkat sekolah, mudah-mudahan menjadi anak yang pintar ya nak. Doain mama juga, bla bla bla, seperti itu. Luar biasa sekali. عشر دقائق تفضل لا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا بس لكي يحفظوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا كثيرا من أستاذنا الفاضل الحمد لله في هذا الصباح الباكر عن أي شيء عن الصدقة. طيب كما علمنا كما عرفنا أن هناك آية يتكلم عن الصدقة. هذه الآية الأساسية يتكلم عن الصدقة. طيب قولوا جميعا من جاء بالحسنة 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 يقسمنا قسمين. طيب هذه الجهة ثم إلى طرف، من هذه الجهة ثم إلى طرف. من جاء بالحسنة طيب فله من جاء بالحسنة فله طيب عشر أمثالها من جاء بالحسنة Alhamdulillah. Jazakumullah ya Ustaz Jamil. Adanya di surah Al-An'am 160. Adanya di surah Al-An'am 160. Baik. Buat penutupan, angkat tangannya. Katakan 10 dikurang 1 bukan 9. Tapi 19. 10 less 1 it's not 9. Becoming 19. Why? Kenapa? Why? Kenapa? What? Apa? How? Bagaimana? Terus? Where? Kapan? Where? Di mana? Mau jadi belajar bahasa Inggris? 10 kurang 1 bukan 9. It's not 9. Becoming 19. Jadi 19. Why? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang ngasih 1 dapat 10 kali lipat. Dia ngasih 1 dibayar 10 tambah saldo 9 jadi 19. Shadaqallah. Alhamdulillah.
Sekarang silakan berdoa lagi. Habis nuntut ilmu, peluang berdoa sangat tinggi, sangat besar. Karena pintu ini belum ditutup sampai kita membaca doa kafaratul majelis. Silakan berdoa. Semua yang mendengar tayangan ini, ikut melihat tayangan ini, silakan berdoa untuk penyakitnya, hutangnya, jodohnya, anak turunannya, untuk keinginan pergi haji umrah, untuk sekolah, kuliah, beasiswa, yang lain-lain, pekerjaan, usaha. Silakan berdoa. Ayo semua berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini semua sedang berdoa kepadamu ya Allah. Jangan ada satupun doa yang tidak engkau kabulkan. Bahkan doa yang tidak terpikirkan, terlintas di dalam hati semua. Bahkan doa yang tidak sempat terucapkan karena waktu, kabulkan ya Allah. Karena semua orang-orang ini menuntut ilmu-Mu ya Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah seberkah-berkahnya pesantren. Bukan buat Darul Quran saja, tapi buat seluruh pesantren di seluruh dunia-Mu ya Allah. Berikanlah juga berkah-Mu ya Allah buat seluruh keluarga besarnya. Bukan cuma saya atau pimpinan-pimpinan pesantren di tempat-tempat yang lain, tapi juga buat semua keluarga besar santrinya, orang tuanya, ustaz-ustazahnya, staf-stafnya, tetangga-tetangganya, donatur-donatur. Istajib doa ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Menuntut ilmu itu adalah salah satu pintu doa dikabulkan. Maka siapa saja yang pengen doanya dikabulkan, maka carilah pintu ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.